ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bersyukur ya atas nikmat Allah kita bisa kumpul lagi di sini dalam rangka memenuhi tugas dari PKN Hadits Nabawi dan sudah pertemuan ketiga ya, alhamdulillah. Dan juga salawat wassalam terpulang mengaturkan kepada pahlawan kita baginda alam Nabiina wa syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya Ahmad menjadi selaku moderator pada pertemuan kali ini akan membimbing jalannya diskusi, jalannya pengajaran hadis kepada adik-adik semua pada kali ini ya. Dan teman saya Ahmad Jawadin sebagai pengamat materi pada kali ini dan juga saudara sebagai materi kedua nanti, dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian. Ya, langsung aja kita singkat supaya lebih cepat dan bagus ya. Saya serahkan kepada Ahmad Jawadin untuk menyampaikan materi mengenai PKN Hadits Nabawi pada kali ini. Silakan. Masuk ke nama saya. Jadi nama siapa kenal nggak? Nama singkatnya aja. Nanti, maksudnya ada orang yang di sini. Iya, ada. Jadi saya tawa. Namanya Farhan. Kalau ini namanya Aam. Oke? Farhan Aam. Kalau saya Ahmad aja manggil. Kalau Ahmad dulu. Nah, teman-teman. Tadi udah dibuka juga sama moderator ya. Ini sekarang kakak dan jadi kan Abang Ridwan di sana yang di belakang itu menjelaskan mengenai pendidikan keluarga apa tadi? Keluarga apa? Keluarga sakinah. Jadi kan sakinah itu dibahas adalah keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia gitu ya. Nah sekarang kakak pembahasannya beda nih, bukan ke situ. Berarti teman-teman hari ini udah dapat dua pembelajaran atau dua materi nih teman-teman. Jadi pertama udah dapat tentang pendidikan keluarga sakinah, ya kan? Nah yang kedua kakak akan membahas mengenai toleransi, bukan toleransi ya, toleransi. Nah teman-teman di sini tahu gak sih toleransi itu apa? Ada yang bisa ayo? Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa ya nanti bakal kakak bahas. Kalau kakak pengen tahu dulu nih teman-teman, kayaknya di sini kan udah pada SMP kali ya, SMP, SMA mungkin ya. Nah ada yang tahu mungkin atau ada yang pernah dengar mengenai istilah toleransi? Coba Bapak Fikri boleh. Toleransi itu kayak semacam toleran gitu. Antara misalnya gini, antara umat agama Islam dengan Kristen gitu. Kita harus saling menghargai. Berarti kata kuncinya adalah menghargai, betul ya. Jadi kita harus menghargai antar umat beragama. Nah, di sini benar yang disampaikan oleh teman kita Muhammad Fikri ini. Jadi toleransi itu apa sih? Bahasa pendeknya itu adalah menghargai atau menerima dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada mengenai apa? Mengenai perbedaan yang terjadi di antara kita. Misalnya apa? Tinggi badan, berat badan, apalagi agama, apalagi suku, apalagi warna kulit, apalagi skor bola, bukan yang mana itu ya. Nah, jadi semua perbedaan itu pasti kita temukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Baik si Faiz sama siapa namanya? Faiz sama sih? Lupa. Nah, Faiz sama misalkan si Rizky ada perbedaan, misalkan perbedaan ML jagoan mana kayak RT atau EVOS. Nah itu beda pendukung. Nah itu pasti ada yang namanya perbedaan. Ada yang namanya perbedaan. Oleh karena itu kita perlu namanya toleransi atau menerima dengan lapang dada perbedaan yang kerap terjadi di antara kita. Itu ya teman-teman ya. Nah kalau dari KBBI, ada yang tahu KBBI nggak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara
bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian, menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa aja yang diwariskan. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui saling pengertian. Jadi kita nggak perlu tahu panjang mengenai apa itu toleransi. Yang kita harus tahu toleransi itu maknanya apa sih, teman-teman, gitu ya. Jadi toleransi itu maknanya itu adalah menghargai. Jadi menerima dengan lapang dada perbedaan yang terjadi di antara kita. Misalkan ada yang bilang ini pendapatnya A, oh ini pendapatnya B. Nah kita harus toleransi meskipun kita berbeda pendapat nih. Gitu. Sama aja dalam Islam itu ada perbedaan 4 mazhab, yang dimana 4 mazhab ini berkaitan dengan syarat dan unsur hukum fikih yang ada di agama Islam. Jadi ada nih, kita kan harus sholat nih kan, ya nggak? Dalam mazhab ini, mazhab A ini begini, dalam mazhab B itu begitu. Tapi kita nggak bisa nggak bisa memusuhi, karena itu dia toleransi. Sebagai umat Islam diajarkan toleransi. Islam sudah mengajarkan toleransi dengan syariat tadi. Dalam hukum Islam aja ada berbeda pendapat dan itu ditoleransikan dan itu dihargai gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, Islam sendiri itu udah sebenarnya mengajarkan dari awal mengenai toleransi. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan ya ada yang nilainya bagus dan teman-teman ayahnya semua nih ada yang nilai jelek, nggak boleh kayak bodoh lu, goblok lu, atau apa itu gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Itu namanya kita nggak menghargai mereka gitu. Lebih baiknya kita sebagai teman apa? Misalkan kita melihat teman kita yang nilainya mungkin kurang bagus, nah kita coba untuk merangkul mereka, kita coba menasihati mereka agar mereka tuh kiranya bisa memperbaiki nilainya menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi bukan kita justru mengata-ngatai mereka, mengolok-olok mereka, tapi kita di sini merangkul dan menghargai perbedaan tadi, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan bahas mengenai toleransi dalam perspektif hadis. Perspektif ini adalah pandangan atau kacamata hadis. Gimana sih toleransi menurut pendapat hadis itu, gitu ya? Oke. Di sini kakak akan menyampaikan suatu dalil hadis. Ini kakak akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Mu'ayyah Syahadan Syana Abu Ghassa Muhammadu Ifrahu fiqan lahaddatsana Muhammad ibnu Al-Qadri Anja biri Abni Lahri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hurra jalla samhan idza ba'awa idza ishtarawa idza taro. Oke. Telah menceritakan nih, artinya nih, arti yang tadi itu telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash telah menceritakan kepada kami. Jadi pernah dengar nggak dari sahabat Ridwan tadi telah menceritakan atau haddatsana? Nah itu namanya apa? Ada masih ingat nggak? Sahabat. Sanad itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Jangan dilupain ya teman-teman ya. Jadi dalam hadis itu, kalian tahu hadis nggak? Tahu kan? Hadis itu yang disampaikan oleh Nabi. Nah, Nabi ini ketika menyampaikan hadis, ada yang mendengar. Nah, yang mendengar ini menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itulah haddatsana atau telah menceritakan dari Nabi oleh Nabi akan ini.
Nah dia menceritakan lagi kepada ini, itu namanya sanad. Paham ya teman-teman semua ya? Nah, jadi kalian baca artinya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyash, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Jadi dalam hadis ini apa yang bisa disimpulkan? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini merahmati, gitu ya, merahmati toleransi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini bahkan menyuruh kita untuk menerapkan yang namanya toleransi. Jadi teman-teman di sini udah pada paham ya toleransi secara singkat itu ya. Jadi toleransi itu adalah apa coba? Gak tahu nggak? Menghargai, betul. Lagi nggak? Gak tahu lagi. Menghormati. Gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kakak ada suatu kisah nih. Ada yang mau dengar ya? Kisah mengenai toleransi. Ada yang mau dengar ya teman-teman nih? Kalau nggak ada suaranya, udah lanjut aja ya. Mau dengar apa enggak nih kira-kira? Mau ya. Oke. Nah, jadi kisah ini berawal bukan ya? Jadi Nabi kan ada nih hidup di zaman Nabi itu orang Kristen atau orang yang menyembah kepada berhala. Oke? Nah, pernah ada nih salah seorang anak Yahudi yang biasa melayani Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, lalu Rasulullah SAW membesuknya. Bukan Nabi yang sakit, dia yang sakit, karena dia sudah merawat Nabi, gitu. Bahkan Nabi sama yang beda agama sama Nabi aja masih peduli, gitu. Nah, kemudian duduk di sisi kepalanya. Masuk Islam lah, Nabi ngajak nih kepada tadi si anak tadi. Seru Nabi kepada sang anak Yahudi tersebut. Nah, sang anak memandangi bapaknya yang juga ada di sisi kepalanya. Lalu sang bapak berkata kepadanya, taatilah Abul Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Anak itu pun kemudian masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ini juga merupakan hadis riwayat Bukhari. Jadi ada seorang anak yang begitu taat kepada Nabi. Bahkan anak ini beragama Yahudi, teman-teman. Jadi kayak semua kalian nih, misalkan ada Nabi yang harusnya benci karena berbeda agama, berbeda keyakinan, justru anak ini malah taat kepada Nabi. Taatnya itu mau membantu, mau menghormati Nabi. Nah, apa balasan dari Nabi, teman-teman? Balasan dari Nabi adalah mentoleransi balik. Mentoleransi balik ketika anak ini sakit, dijenguklah oleh Nabi. Gitu. Dijenguklah oleh Nabi, dilus-lus kepalanya, seraya berkata, ajakan untuk masuk Islam. Lalu anak itu pun terketuk, tapi dia masih takut nih sama bapaknya. Takut diomelin kan sama bapaknya kan. Nah, kalau dia masuk Islam dan keluar dari agamanya, dan akhirnya bapaknya juga pun terketuk hatinya untuk agar anaknya bisa masuk Islam. Dan gak lama kemudian, karena sifat toleransi anaknya itu dilihat sama bapaknya bilang, alangkah indah Islam yang agamanya menghargai untuk sesama. Itulah rahmatan lil alamin. Bapaknya pun masuk ke dalam Islam. Gitu. Jadi kisah singkat ini, teman-teman ya,
kalau kita lihat itu benar-benar seorang anak kecil yang kalian nih yang harusnya main tapi dia menghormati orang tua, mereka menghormati perbedaan. Itu dalam Islam dikasih pahala, dikasih rahmat. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, maka Allah ganjarkan kebaikan bagi kita yang melakukan. Paham ya kisahnya ya? Toleransi juga merupakan salah satu sikap pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam agama Islam, toleransi disebut sebagai tasamuh, gitu. Apa tadi? Apa tadi sebutannya? Toleransi. Enggak, dalam Islam itu toleransi disebut tasamuh. Disebut tasamuh ya, jangan lupa ya. Nah, dalam bahasa Arab, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Maksud dari tasamuh adalah bersikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Tasamuh bukanlah mencampur adukan keimanan atau keyakinan antar agama. Tasamuh berarti menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain. Konsep tasamuh yang diajarkan dalam Islam sangat rasional dan praktis, yaitu dijalankan dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Jadi sebenarnya Islam itu sudah toleransi, mengajarkan toleransi. Jadi kalau ada yang bilang, Islam nggak mengajarkan toleransi, itu bohong. Karena dari syariat hukum Islam itu sendiri, itu sudah berbeda pendapat dan itu dihargai. Jadi teman-teman harus tahu Islam itu sangat menjunjung tinggi namanya toleransi, atau dalam Islam disebut apa namanya tadi? Tasamuh, bukan istimewa. Jadi toleransi sama tasamuh itu sama-sama menghargai dan menerima perbedaan. Jadi kalau kalian merasa diri kalian itu orang Islam, ya nggak? Merasa nggak diri kalian orang Islam? Merasa kan? Nah, kalian sudah sepatutnya juga ikut apa yang diajarkan oleh agama Islam, yakni diantaranya yang tadi sudah kakak sampaikan, yaitu tasamuh atau toleransi tadi. Jadi baiknya setelah ini nanti teman-teman pulang ke rumah masing-masing, terapkan dalam kehidupan adik-adik semua. Kalau ada perbedaan, itu jadikan sebagai rahmat, ya, jadikan sebagai rahmat, karena perbedaan itu adalah rahmat. Bahkan Allah sendiri yang tadi bilang. Nah, karena itu adalah rahmat, kita harus bisa menghargai dan kita harus menerima dengan lapang dada perbedaan itu. Apakah berbeda pendapat, apakah berbeda pilihan, itu namanya perbedaan. Kita nggak boleh memusuhi. Pendapat kita memang ada pendapat kita, tapi pendapat orang lain juga belum tentu harus ikut dengan pendapat kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, dalam negara kita, negara Indonesia, memiliki nih namanya beragam suku, agama, bangsa, dan budaya. Ya nggak? Dalam kajian sosiologi agama, keberadaan agama dianggap sebagai sumber konflik di masyarakat dan menjadi kontradiksi dengan fungsi agama dalam mempertahankan nilai yang ada di masyarakat. Keberadaan agama berfungsi sebagai sumber moral dan sumber konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa kebiasaan di masyarakat adalah adanya konflik yang berkelanjutan antar kelompok, dan hal ini berdampak kepada perselisihan yang berujung kepada sikap intoleran. Jadi negara Indonesia kan banyak agama nih. Ada yang tahu nggak agamanya apa aja teman-teman? Selain Islam, ada yang tahu nggak? Buddha, terus Hindu, terus apa lagi? Terus apa lagi? Konghucu, Katolik, apa lagi? Kristen, apa lagi? Katolik. Nah, Kristen itu ada dua kan? Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ada apa lagi? Udah gitu ya. Nah, gitu tuh. Nah, itu
agama di negeri kita tercipta ini Indonesia itu disebut sebagai dua tadi, sumber moral dan sumber konflik. Kenapa sih? Agama loh, agama kan mengajarkan tentang apa sih? Nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai kedamaian, benar nggak? Nilai-nilai kebaikan. Kakak tahu kok, pasti setiap agama itu mengajarkan kepada penganutnya agar senantiasa berperilaku sopan santun, baik antar sesama, menghargai, gitu teman-teman. Tapi yang kenapa bikin agama-agama di Indonesia menjadi sumber konflik adalah orang-orang yang tidak menganut agamanya dengan baik. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bikin agama itu jelek, bukan agamanya, tapi siapa? Penganutnya yang tidak menganut agamanya dengan baik. Bisa dicerna ya. Jadi kalau ada keributan, misalkan ada keributan antar fans sepak bola, supporter sepak bola, itu agamanya ada macam-macam tuh kan. Akhirnya ngata-ngatain, Kristen lu, Islam. Nah, inilah keributan. Nah, hal ini menjadi sumber konflik. Karena apa? Karena mereka nggak bisa menghargai satu sama lain. Benar nggak? Pertama, nggak bisa menghargai perbedaan supporter. Yang kedua, nggak bisa menghargai perbedaan keyakinan. Jadi, kenapa agama disebut sebagai sumber moral itu benar, dan disebut sebagai sumber konflik juga benar. Jikalau yang menganut agama itu tidak menganut dengan baik ajaran-ajaran agamanya. Jadi adik-adik semua di sini harap setelah mendengar kakak menjelaskan materi mengenai toleransi tadi, sebaiknya dijalankan ya. Kalau bisa ini mah amanat atau wasiat lah dari kakak. Jadi agar kiranya teman-teman semua bisa tahu toleransi. Jadi kalau teman-teman ada melihat perbedaan apapun itu, cukup menjadi perbedaan. Gak usah kalian boleh ngasih pendapat kalian, tapi kalian nggak boleh agar orang lain itu bisa ikut dengan pendapat kita. Nah, mau contoh lagi nggak teman-teman? Bahwa Islam itu menghargai yang namanya toleransi. Pernah dengar Quran surat Al-Kafirun? Pernah dengar surat Al-Kafirun nggak? Apa ada yang hafal? Nanti yang hafal akan kasih ban. Serius satu orang. Ini tahu dong. Ini tahu. Nah, ada yang hafal nggak? Nah, di luar. Nah, dari ini nih. Ada yang hafal nggak Quran surat Al-Kafirun? Kalau hafal nanti akan kasih ban tuh. Guys. Saya hafal, masa nggak ada bisa dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kakak tahu pada bisa, cuman pada malu aja gitu. Pura nih. Harus 30. Imran. Rizky, hafal Rizky? Nggak hafal. Oke. Masa nggak ada yang mau nih? Oh, amin ya? Amin. Ya, kalau mau coba nggak apa ya? Buat tips-tips, yes. 5 bisa dapat berapa diamond ya tuh kalau di Koda Shop? Banyak itu, 24. Tadi kan mau nih? Baim. Ya ampun. Nanti di sini ngaji sama kakak belakang tuh, Bang Ridwan. Kalau taruh ngaji tuh, dia orang di sini. Insyaallah. Bang Ridwan nanti diajarin, nanti ajarin Bang Ridwan. Mau surat apa diajarin nanti. Asal kaliannya mau. Bang Ridwan tuh nih ya, maaf nih, juara 1 Polri di kampus. Benar. Masya Allah, suaranya bagus banget. Benar. Masya Allah, belajar itu jadi bekal buat kalian nanti. Nanti habis ngaji, sesi mabarnya juga ada. Jadi teman-teman yang di sini yang mau ngaji tapi malas tapi nggak ada mabarnya, bisa. Jangan anggap kalian tuh cuma ngaji. Nanti di sini kalian kalau mau mabar sama kakak juga bisa. Jadi kalau yang namanya ngaji itu
yang namanya akhirat itu kalau nggak dibarengi dunia emang bosan, tapi kalau dibarengi dijalankan secara sekaligus dan menyeluruh itu akan terasa sangat menyenangkan teman-teman. Jadi ada ngajinya, ada sholatnya, ada mainnya, bener gak? Enak gak gitu? Abis mabar makan, abis makan ngobrol, ya kan? Ngobrol mengenai pendidikan sakinah tadi, cara memilih cewek yang baik, kan gitu. Kan seru kan? Abis itu, abis ngobrol tentang itu ngaji lagi, abis ngaji lagi, mabar lagi, seru kan? Oke, karena nggak ada yang mau, kakak ambil penggalan ayatnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Pernah dengar kan? Lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Allah itu menyuruh agar kita ini masuk Islam. Karena apa? Karena Islam bisa diterima secara akal dan keyakinan, teman-teman. Tapi kalau kita nggak mau ada orang yang berbeda pendapat dengan agama Islam, Allah nggak akan memaksa. Gitu. Jadi Islam sendiri sudah menerapkan toleransi dari awal. Ya, gitu ya teman-teman semua ya, adik. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya. Jadi mungkin kalau perlu banyak mungkin kesesuaian gitu. Kakak meminta maaf kepada adik semua karena sudah meminta waktu dari adik yang tadinya bisa dipakai buat mabar atau apapun. Terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kita menyita waktu kalian. Dan alangkah baiknya nanti kita juga bisa senang-senang di sini. Kita nggak langsung pulang, kita bisa senang-senang dulu. Apakah mabar, apakah nanti jajan bareng gitu. Biar nanti teman-teman itu setelah ngaji itu juga merasakan kepuasan dari ngaji, hikmah dari mengaji. Gitu ya teman-teman ya. Tapi saran kakak, apa yang dari tadi disampaikan oleh Bang Ridwan dan kakak sendiri, jangan sampai adik-adik masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Maksudnya jangan dilupakan tadi mengenai pendidikan keluarga sakinah, apa itu sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, cara membentuk keluarga sakinah gimana. Dan apa yang tadi kakak sampaikan mengenai toleransi dalam Islam itu disebut tasamuh. Jadi jangan lupa, nanti kalau ada materi agama nih, misalkan ulangan agama dalam Islam, toleransi adalah titik-titik. Misalkan ada tayamu, tasamuh, ada C, ada D. Nanti kalian jangan sampai bingung lagi karena udah tahu nih Kak Ahmad bilang kalau toleransi dalam Islam itu adalah tasamuh. Jadi jawab langsung tasamuh. Ya teman-teman ya. Terus toleransi tadi juga berapa? Toleransi itu adalah menghargai perbedaan, menghormati dan menerima dengan lapang dada perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita, apapun itu perbedaannya. Kita punya pendapat, orang lain punya pendapat, dan perbedaan pendapat di antara kita dan orang lain adalah rahmatan lil alamin. Maka oleh karena itu kita harus menghargai dan menerima perbedaan itu dengan lapang dada, dengan senang hati juga bisa. Betul. Nah, oke teman-teman. Mungkin sesi kakak akhiri sampai sekian. Kakak serahin kepada teman kakak Farhan sebagai moderator. Terima kasih kepada Ahmad atas materi yang disampaikan. Jadi tahu ya, toleransi itu adalah menghargai, menghormati, dan juga menyayangi sama manusia gitu. Jadi menghargai ini mau lo suku Sunda, mau kamu suku Sunda, Jawa, Batak atau yang lainnya, kita harus bertoleransi. Mau dia hitam, mau putih, mau pendek, mau kecil, mau tinggi, kita harus bertoleransi, harus menghormatinya. Jangan ngejek, wah lu hitam banget tuh, gitu. Itu nggak boleh. Jangan saling ngejek. Karena Allah firman Kok pada lirik kan? Ya, karena Allah firman saling mengenal. Jadi Allah aja nyuruh kita untuk saling mengenal, walaupun kita berbeda ras, suku dan agama, bukan saling mengejek, saling mengata-ngatain. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi itu tentang toleransi ya.
Itu saja kesimpulan dari saya selaku moderator. Mungkin nih ada yang mau nanya? Adik-adik? Ya, Muhammad Fikri itu pokoknya. Bang Fikri mau nanya? Ya, Bang Fikri. Saya mau tanya bagaimana toleransi yang dilarang dalam perspektif Islam. Bagaimana? Pandangan Ada Anda. toleransi yang dilarang dalam perspektif Islam. Lagi nggak? Ali sekalian ini biar semakin ditanya beliau. Balik lagi. Kata-kata yang bapak. Yakin dulu gitu ya? Dalam ML nggak boleh. Tapi kalau dalam ML itu adalah kelurahan karena bukan orang ML. Kalau begitu. Ada lagi? Ada nggak? Ayo. Ya. Jangan, Kak, mengapa aku berbeda? Gitu. Adanya gitu. Kita nggak boleh ngerasa gitu teman-teman. Teman-teman ada nggak yang punya temannya bukan agama Islam? Punya. Jadi Siapa? ada. Siapa? Ya sambil nunggu ya. Mungkin akan dijawab. Ada dijawab. Jawab. Ada yang pertanyaannya? Bagaimana toleransi dalam toleransi yang salah? Toleransi yang salah. Bukan pertanyaan apa tadi? Toleransi yang dilarang dalam Toleransi yang dilarang Islam. dalam yang dilarang ya. Toleransi yang dilarang. Toleransi yang dilarang. Benar nggak? Toleransi kan dianjurkan. Nah, jadi mungkin maksudnya Mungkin gini maksudnya. Ini maksudnya. Apa ya? ya, Kadang ada batasan-batasan toleransi yang dimana kita tuh nggak boleh masuk ke dalam. Misalkan ketika umat Kristen sedang merayakan hari Natal, ada batasan-batasan di mana kita harus menghargai gitu. Nah, itu maksudnya. jadi toleransi yang dilarang. Ya, nggak ngerti. Tapi tadi kalau dari segi bahasa kan toleransi kan nggak dilarang ya. Toleransi kan dianjurkan. Nah, mungkin dalam segi maknawiyah, dalam segi makna, toleransi yang dilarang ada loh teman-teman. Mau tahu nggak apa? Ketika kita terlalu menghargai orang lain, itu yang nggak boleh. Misalkan tadi nih, contoh lagi siapa ya tadi? Baim sama siapa nih sebenarnya? Alif. Nah, Baim sama Alif punya teman Kristen. Nah, kan Baim sama Alif udah dengar kabar ya mengenai toleransi itu apa gitu kan. Nah, lalu Baim sama Alif, ya udah kita ke gereja yuk, kita mau menghargai orang-orang Kristen dalam melakukan ibadah. Kita pengen ke sana, itu nggak boleh teman-teman. Itu namanya di luar daripada toleransi. Kan toleransi itu hanya apa? Hanya sebatas menghargai dan nggak mengganggu. Lakum dinukum bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Cukup itu. Kita nggak boleh ikut campur dalam urusan perbedaan itu. Misalkan kita ikut campur, kita pengennya menghargai nih, cuman kita jadinya kayak ikut campur dalam peribadatan orang lain, ikut campur dalam urusan orang lain. Itu toleransi yang dilarang karena sudah mencapai di luar batas dari toleransi itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau yang namanya toleransi itu masih dalam lingkup menghargai dan menerima perbedaan. Tapi kalau sudah ikut campur itu udah beda bahasanya. Gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh salah kaprah nih. Misalkan kita diajak sama temannya orang Kristen tadi, ke gereja yuk. Nggak mau berarti lu nggak toleransi. Nah ini salah. Karena kalau kita ikut mereka ke dalam gereja, ikut mereka melakukan ibadah mereka, itu namanya juga bukan toleransi, tapi masuk ke agamanya mereka. Yang namanya masuk ke agama mereka kan otomatis melakukan apa yang mereka lakukan, betul nggak? Betul. Jadi kalau kita mau toleransi mereka, kita cukup sebatas, oh ya udah, saya nggak mau ganggu ibadah kalian. Oh ya udah,
saya nggak mau ganggu dan nggak mau ikut campur urusan kalian. Itu namanya toleransi teman-teman. Jadi benar tadi ada tambahan yang mungkin bisa disampaikan melalui pertanyaan tadi. Jadi toleransi itu ada batasannya. Kalau kita sudah ikut campur dalam iming-iming menghargai, itu namanya bukan toleransi tadi, bukan toleransi lagi, tapi sudah masuk ke dalam apa yang kita hargai tadi. Paham ya teman-teman? Jadi nggak boleh kita terlalu masuk dan ikut campur. Kami nyanyi haleluya. Itu nggak boleh. Tuhan Yesus, nah apa tuh? Nah, boleh. Karena mau nyuci merah nih. Tadi apa? Boleh nggak ngatain bapak ya? Masih orang tua gimana? Gimana sama kali?